Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Umi Perdana Pasaribu, NIM 1914080022. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biofisika, yaitu tentang mereview pelajaran dengan materi membran sel yang diampu oleh Ibu Nur Hasnah. Selamat menyaksikan. Nah, membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, atau misalnya kecuali pada sel tumbuhan. Bagian luarnya itu masih terdapat dinding sel. Dan jadi fungsi membran sel ini adalah untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Jadi kalau menurut dari Gortel dan Grenadel, membran itu berupa struktur yang membatasi, terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob. Nah, hidrofob ini adalah yang tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam minyak. Nah, gugus polar ini mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Nah, dan menurut dari Dawson dan Daniel, membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran, dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Selanjutnya dari Singer dan Nicholson atau model mozaik fluida. Model mozaik fluida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Model mozaik fluida yang dikembangkan pada tahun 1972 oleh Singer dan Nicholson memperkenalkan ide baru tentang penyebaran lipid dan protein pada membran. Karena itu, mereka merevolusi ilmu pengetahuan tentang struktur membran. Model ini memecahkan dasar baru dengan sasaran meyakinkan bahwa protein terpancang secara langsung oleh membran bilayer. Matriks fosfolipid terdiri atas dua lapisan, yang di dalamnya terdapat dua tipe protein, yaitu ada protein perifer yang dapat bereaksi dan dapat larut dalam air atau polar. Yang kedua adalah protein integral yang berkaitan dan sukar larut dalam air atau non-polar. Ada beberapa penyusun membran. Yang pertama ada lipid dan membran sel yang terdiri dari 3 kelas lipid: amfipatik, fosfolipid A, glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar kasus fosfolipid yang paling berlimpah terdapat 3 tipe lipid, yaitu ada fosfolipid, yaitu molekul fosfolipid terdiri dari 3 lagi, ada bagian-bagiannya lagi, ada bagian kepala dan ekor. Bagian kepala itu memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Sedangkan bagian ekor ini bersifat hidrofilik atau tidak larut dalam air. Fosfolipid digolongkan sebagai amfipatik kolesterol. Banyak terdapat pada membran sel hewan, yaitu sekitar 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan lipid membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik. Yang kedua adalah glikolipid. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi, istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Glikolipid dapat diturunkan dari gliserol atau pingonise dan sering dimakan gliserida atau sebagai sphingolipida protein. Konsep fisika dalam membran.
Yang pertama ada transfer pasif, difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Dan untuk transfer aktifnya pada membran, transfer aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Pada transfer aktif diperlukan energi, terutama bersumber pada adenose trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transfer aktif adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan, air, atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang berkonsentrasi tinggi ke wilayah yang berkonsentrasi rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengemban. Mediator transfer tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lain dari luar sel ke dalam sel atau sitoplasma. Konsep osmosis pada membran. Membran sel itu terdiri dari dua lapis lipid, atau dinamakan lipid bilayer, yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, atau memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik itu bersifat nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfogliserid dan stingomielin. Fosfogliserid mengandung gliserol sebagai backbone dan fosfat. Fosfogliserid utama pada membran sel adalah fosfatidilethanomalin, fosfatidilserin, dan fosfatidilktolin. Selanjutnya, kolesterol berada di antara molekul fosfolipid, dan keberadaannya mengurangi fluiditas membran sel. Osmosis sendiri bisa menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolaritas rendah atau kompartemen A, dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritas tinggi atau kompartemen B. Perbedaan volume ini akan menghasilkan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis akan mendorong atau pushing cairan untuk berpindah dari kompartemen B kembali ke kompartemen A. Besarnya tekanan hidrostatis ini lama-kelamaan akan setara dengan besarnya tekanan osmosis di kompartemen B yang menarik atau pulling air dari kompartemen A, sehingga osmosis tidak akan berlangsung terus-menerus. Volume transport melalui membran sel tersusun atas dua lapis lipid atau lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik atau nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfogliserid dan stingomielin. Fosfogliserid mengandung gliserol sebagai backbone dan fosfat, sedangkan fosfogliserid utama pada membran sel adalah fosfatidilethanolamine, fosfatidilserin, dan fosfatidilktolin. Konsep transport pada darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna memompa darah agar mampu mengalirkan ke semua tubuh. Pada saat jantung berelaksasi, maka jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah terus-menerus akan masuk ke dalam bilik kanan.
Sementara itu di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Pada sistem reverse osmosis atau RO komersial pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO ini menggunakan membran yang cukup tebal, serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun, seiring perkembangan membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, maka sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Selain itu, penggunaan jenis membran yang sangat tipis dan instalasi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat luas turut mendukung RO menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian di skala rumah tangga.